kita ini sering sekali bicara seolah-olah proses penegakan hukum itu normal ya, bukan di ruang di ruang hampa, bukan di ruang yang penuh dengan intrik politik dan lain sebagainya. Maka kadang-kadang orang pakai formalisme, wah harusnya begini dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain orang tahu bahwa secara faktual tidak gampang ya. Kalau kita punya informasi katakanlah tentang korupsi, dalam banyak hal misalnya, pernah dulu dia sendiri pelaku suapnya dan dia mengatakan bahwa hakim itu terima suap. Lalu dia bilang, loh dari mana Anda tahu kalau dia, ya saya sendiri yang menyuapnya. Bayangkan, kasus suap hakimnya yang lebih berat ya, lebih strategis, lebih penting untuk diungkap, tidak diungkap duluan, malah dia kena pencemaran nama baik. Sehingga tujuan untuk memberantas korupsi tadi ada, walaupun justice kolaborator dalam pengertian yang umum ya, itu kemudian tidak tercapai. Jadi orang malas kalau seandainya punya informasi korupsi dan lain sebagainya, karena tidak hanya dia akan disibukkan oleh soal-soal seperti itu, dipanggil polisi, diperiksa dan lain sebagainya, tetapi sangat mungkin dia yang malah duluan dikriminalisasi. Iya, backfire kepada orang tersebut. Dan ini kan sudah menjadi gejala umum. Nah kalau sebuah negara yang penegak hukumnya misalnya lebih concern terhadap pemberantasan korupsi, dia tidak melihat masalah yang very-verialnya ini. Soal pencemaran nama baik, soal apa dan lain sebagainya. Kasus korupsinya yang didahulukan. Misalnya tadi, kasus perintangan dan lain sebagainya. Tidak menjadi main concernnya. Kasus korupsinya dulu. Misalnya dalam konteks Hasto, bukan Hastonya yang kemudian dikriminalkan dulu. Misalnya dia menyimpan kasus-kasus itu, tetapi siapa yang kemudian memang terlibat dalam kasus besarnya itu. Apalagi kasus itu, kasus yang merugikan keuangan negara yang luar biasa misalnya. Nah kita ini masalahnya adalah main pinggiran terus. Ya, apakah saya pernah mengalami? Pernah. Ketika saya mengungkapkan bahwa ada seorang hakim konstitusi yang korup misalnya, oh saya diancam oleh hakim konstitusi itu. Refli kena berapa pasal nih? Pasal pencemaran nama baik, pasal penghinaan, pasal ini, pasal itu. Kalau digabung katanya bakal kena 10 tahun. Iya, coba lihat, cek 2010 itu. Namanya Akil Muhtar kan. Untung ada KPK pada waktu itu yang agak menolong saya dalam tanda kutip. 2013 ditangkap Akil Muhtar dan akhirnya ketahuan bahwa memang dia korup. Kalau tidak kan masyarakat kemudian dengan kekuatan barangkali institusi Mahkamah Konstitusi, finansial, dia bisa menguasai media dan lain sebagainya. Maka seorang warga negara yang melaporkan hasil atau perkara korupsi atau perkara suap dan lain sebagainya, justru dia akan backfire ke dia. Tidak nyaman hidupnya, ada ancaman dari negara dan lain sebagainya. Jadi ancamannya bukan dari preman tapi dari negara. Oknum-oknum negara misalnya. Padahal pada waktu yang bersamaan Presiden mengatakan siapa yang melaporkan korupsi itu malah di-encourage. Akan dikasih hadiah. Bullshit itu sebenarnya ya kan. Yang ada adalah kalau Anda melaporkan kasus korupsi siap-siaplah Anda report. Itu tingkat yang paling minimalis. Tapi siap-siap juga Anda akan justru dijadikan tersangka. Itu persoalannya. Makasih. Silakan. Ya. Saya agak heran selama ini apa yang dikaitkan dengan Pak Hasto sebagai sekjen PDIP itu selalu dengan Jokowi. Apa yang terjadi di internal PDIP selalu dikaitkan dengan Jokowi. Ini sebagai pertanyaan buat saya. Saya minta jawaban seperti itu, satu. Makanya saya katakan ini ada kayak Jokowi fobia. Kedua, dengan barang-barang bukti itu belum sisa dijawab sampai sekarang. Kenapa mesti ditaruh di Rusia? Dinotariskan pula. Ini pertanyaan yang sangat ini juga. Dengan masyarakat yang lain pun pasti akan bertanya seperti itu. Begitu pentingkah ya, harus ditaruh di sana? Apakah ada rahasia negara juga yang ikut-ikutan dimasukkan di sana? Kenapa nggak aja langsung di sini dibuka? Ya kan, gak usah tunggu-tunggu waktu lagi. Apa katakan dari Bang Ade tadi gitu loh. Jadi sudahlah, kita akhiri polemik itulah mengenai Jokowi terlibat A, B, C, D. Biarlah aja nanti di proses hukum. Kalau itu memang benar itu barang itu ada, langsung aja, gak usah tunggu-tunggu. Ini
Ini orang kebelet pipis semua nih kayak begini. Iya kan? Masih boleh pipis. Iya, kita nunggu kan gitu loh. Iya kan? Jangan sampai itu fitnah terus, yang keluar tuh fitnah gitu loh. Tapi anyway lah, bagi yang penting gini adalah kita bersama-sama yang meminta kepada Mas Hasto secara gentle, ya kan? Kalau itu ada, buka sekarang, tapi hadapilah ya konsekuensi hukum itu sebagai Hasto pribadi, bukan sebagai sekjen. Kan ini adalah hukum yang berlaku sebagai manusianya, tapi bukan institusinya. Terima kasih. Oke. Bro Rocky, silakan. Ada. Gini ya, coba saya terangkan dulu istilahnya. Fobi itu bukan terhadap orang. Fobi itu adalah kondisi psikologis takut pada sesuatu yang tidak dia kenali justru. Salah lagi Anda tuh. Itu pentingnya belajar itu. Ada referensi. Kalau Anda bilang Jokowi filia, masih mungkin itu mencintai Jokowi. Tapi fobi pada Jokowi, itu artinya anggap Jokowi itu barang. Kacau. Orang fobi pada situasi, orang fobi pada kejijikan, orang fobi pada barang, bukan pada orang. Nggak ada orang fobi pada orang. Nangkap nggak teori psikologinya tuh? Paham tuh? Bagus. Ada komentar nggak? Kalau Rocky Gerung jangan dilawan, ya kan? Biar publik menilai, Udah, oke. kan begitu. Kalau dilawan saya deg-degan nanti. Oke. Baik, Jumat pekan ini KPK akan memeriksa pertama kali Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka Hasto Kristianto. Bola panas kasus Hasto akankah menggelinding menjadi bola liar seperti dikatakan kemana-mana dan di bagaimana pula ujungnya? Publik menaruh perhatian pada keseriusan KPK. Jangan sampai ada istilah for my friend everything, for my enemy is the law. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya.